sore teman-teman media. Saya didampingi oleh Pak Asisten BLT Asisten 3, Pak Inspektur Daerah, Pak Kadis Kominfo, BLT Kepala BKD, Pak Kabak Hukum, dan Pak Irfan Lima hadir bersama teman-teman karena kemarin dan tadi teman-teman media ingin meminta konfirmasi ke kami, meminta penjelasan terkait dengan munculnya kembali pemberitaan di publik tentang kelompok masyarakat yang menyampaikan laporan ke Kejaksaan Narkoba terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bupati Flores Timur. Sesungguhnya berita ini dalam ingatan kami itu sudah dipublikasikan tahun lalu, antara Oktober atau November 2023. Nah, saat ini ada beberapa teman yang ingin mendapatkan penjelasan kembali, sehingga kewajiban kami menyampaikan informasi ke teman-teman media dan juga ke publik terkait dengan pemberitaan ini. Yang pertama, substansi pemberitaan ini sesungguhnya di tingkat kami pemerintah kami belum mengetahui artinya belum mendapat konfirmasi koordinasi dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini dari kejaksaan maupun dari kepolisian, sehingga dugaan laporan dan materi sesungguhnya itu belum kami dalami secara utuh, karena ini kami mengikuti dari pemberitaan di media, tetapi kami perlu menyampaikan informasi. Yang kedua, sekiranya memang kalau 2,5 media yang diduga itu adalah yang berkaitan dengan temuan BPK 2023 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022, maka itu kalau tidak keliru ya, itu terkait dengan KKD, temuan terkait dengan komponen kemampuan keuangan daerah yang diperhitungkan dalam atau pada perhitungan hak kedudukan keuangan DPRD pada belanja tunjangan reses 2022 yang secara reguler dilakukan pemeriksaan atau auditnya pada tahun 2023. Nah, kalau KKD itu penjelasan kami seperti ini. Faktanya KKD 2022 itu sesuai dengan temuan BPK itu belum ada peraturan bupati. Sudah dianggarkan di APBD 2022 dan terbayarkan di 2022. Dasar pembayaran itu adalah dengan menggunakan pendasaran kemampuan keuangan daerah sedang, karena 2021 itu perbuknya kemampuan keuangan daerahnya sedang, sehingga 2022 dibayarkan tunjangan reses itu dan juga seluruh komponen kedudukan keuangan DPRD dengan perhitungan sesuai dengan komponen KKD sedang. Pemeriksaan di 2023 oleh BPK ini ada dua substansi. Yang pertama adalah perbedaan perhitungan. Saya tidak mau sebut dari 2021, tetapi perbedaan perhitungan bahwa Flores Timur yang saat itu menggunakan KKD sedang, tetapi BPK melakukan perhitungan, hasil perhitungannya KKD-nya rendah. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak ada perbuk yang dalam pandangan BPK mestinya kalau tidak berkecukupan aturan, mestinya tidak dilakukan atau ditunda pembayaran sampai dengan adanya penasaran aturan. Tetapi waktu itu dibayar dengan perhitungan KKD-nya rendah, sedang. Itu
itu faktanya. Terhadap temuan itu yang muncul di 2023 oleh BPK itu sudah dalam masa penugasan PJ Bupati Bapak Doris Alexander ini. Jadi peristiwa hukumnya itu adalah di 2022 terhadap dokumen laporan keuangan di 2022, pemeriksaannya di 2023, dan rekomendasi untuk tindak lanjut terjadi pada tahun 2023 pada masa kepemimpinan Pak PJ Bupati Bapak Doris Alexander ini. Beliau menyatakan komitmen kesiapannya untuk menindaklanjuti karena seluruh temuan BPK wajib hukumnya harus ditindaklanjuti. Apalagi ada ketentuan diberikan durasi waktu 60 hari, melampaui 60 hari maka sangat besar kemungkinan dilimpahkan penyelesaian melalui jalur hukum. Oleh karena itu, atas komitmen yang baik, Pak Doris mengkoordinasikan seluruh instansi bawaan beliau termasuk dengan DPRD untuk kita menyelesaikan ini. Nah, dalam penyelesaian ini ya terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dan juga dinamika-dinamika. Dalam catatan rekomendasi itu terhadap apa yang dinyatakan oleh BPK sebagai kelebihan pembayaran tunjangan tegas itu dibebankan kepada personal. Jadi ini bukan karangan bupati atau inspektur daerah atau Pemda, tidak. Ini rekomendasi dari BPK. Sehingga waktu itu koordinasi kami sesuai arahan Pak Bupati, lakukan koordinasi dengan Sekwan dan lembaga DPRD untuk mematuhi arahan ini. Jika ada penjelasan, BPK mempersilahkan DPRD untuk langsung berinteraksi dengan BPK yang saat itu masih ada di sini, Jadi itu secara institusi pasti tanggung jawabnya di DPRD, dan pembebanan pengembalian atas kelebihan pembayaran itu menjadi tanggung jawab personal. Secara material itu menjadi tanggung jawab personal. Ini rekomendasi dari BPK, bukan formula dari pemerintah daerah. Nah, semua elemen itu memiliki tanggung jawab untuk memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Nah, Pak Bupati tentu sangat merasa bertanggung jawab karena ini dalam masa kepemimpinan Pak Bupati, sehingga seluruh koordinasi arahan untuk meminta segera dilakukan penyelesaian. Langkah-langkah teknis dan koordinasi sudah kami lakukan melalui Pak Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan waktu itu masih dengan Pak Cipto, Pak Kabak Hukum, dan juga beberapa dari Pak Sekwan, dan juga beberapa dari kami yang memang diperintahkan untuk memberikan dukungan dalam penyelesaian tindak lanjut ini. Saya pikir itu, teman-teman. Sekali lagi poin pentingnya adalah ini ada fakta temuan BPK, sumbernya adalah perbedaan perhitungan terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK dan juga yang diterapkan di Pemda waktu itu. Terus yang kedua, ada rekomendasi BPK yang wajib harus kita tindak lanjuti. Dan poin yang ketiga adalah saat rekomendasi, saat dilakukan audit dan rekomendasi sampai dengan saat ini, itu masa penugasan Pak PJ Bupati Pak Doris, sehingga Pak Doris sudah memerintahkan kami melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan ini. Jadi ini tanggung jawab personal ada, tetapi kewajiban secara entitas pemerintah daerah, pemerintahan daerah untuk menindaklanjut rekomendasi ini. Saya kira itu.